Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, itu pertama bukan hanya layak tapi sebuah keharusan sejarah, dan jangan dimasukkan Yusuf Kala di dalam tim kabinet kecuali Rizal Ramli. Meskipun Yusuf Kala berperan besar sebagai semacam kingmaker bagi lahirnya seorang presiden baru yang memiliki keberpihakan yang besar terhadap rakyat, Anies Baswedan. Karena menggabungkan JK dengan Rizal Ramli itu seperti menggabungkan antara minyak dan air. Di belakang JK adalah saudagar besar, dan agak susah nanti bisa membawa Indonesia berpihak kepada rakyat. Sementara Rizal Ramli dikenal orang yang sejak mahasiswa dia melakukan maintenance distance, penjagaan jarak terhadap kekuasaan, dan membela hak-hak rakyat, dan lahirlah Sekolah Dasar Islam, Sekolah Dasar SD Impres berdasarkan perjuangan dia bersama Rendra. Karena melihat proses-proses pembangunan yang berdentam-dentam itu melahirkan jutaan anak-anak yang tidak sekolah. Keberpihakan terhadap rakyat kecil, orang-orang yang terpinggirkan, itulah yang kuat di dalam diri Rizal Ramli. Dan tampaknya itu yang dibawa terus sampai dia menjelang senja. Dan tampaknya orang-orang yang sangat berpihak pada rakyat, berpihak pada orang kecil, sebagaimana terbukti dalam track recordnya seorang Rizal Ramli, itu cocok berkolaborasi dengan Anies Baswedan. Mungkin tidak sebagai wakil presiden, tapi sebagai tim kabinet yang akan melawan kekuatan oligarki ekonomi dan oligarki politik pada level nasional dan level internasional. Tampaknya Anies Baswedan dilahirkan untuk kembali membawa bandul pembangunan itu ke arah kanan yang selama ini terlalu kiri dan ke kiri. Tugas sejarah Anies Baswedan adalah kembali membuat semacam titik equilibrium, titik keseimbangan, sehingga dia harus membalikkan arus sejarah atau membalikkan atau menggeser bandul itu ke kanan, sekanan-kanannya, sehingga terjadi titik keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Latung sorunna bidu'afaikum, kamu, kata Rasulullah, akan ditolong, akan dimenangkan dalam pertarungan dalam kehidupan ini bidu'afaikum, bersama orang-orang du'afa, orang-orang lemah, orang-orang rakyat yang ada di sekitar dan di dalam pikiran terdalam kamu. Keberpihakan terhadap kaum du'afa, kaum proletar dalam pengertian yang tidak ideologis sebagaimana dimaksudkan oleh kaum komunis, maka pengertian kaum proletar itulah yaitu kaum du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki akses ekonomi, tidak memiliki akses politik, dan juga orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang dilemahkan secara struktural. Itulah yang akan dibela oleh Anies Baswedan ketika dia memiliki kekuasaan di tangan. Tampaknya celah-celah sejarah itu akan memunculkan orang besar yang baru dengan visi baru yang berpihak kepada orang kecil dalam pengertian sesungguhnya. Dan tim kabinet yang dibentuk haruslah orang yang memiliki komitmen yang sama, orang-orang yang berpihak pada orang yang lemah dan orang yang dilemahkan secara struktural, yaitu orang-orang yang mustadafin. Tampaknya profil Anies Baswedan layak menjadi presiden ketika dia pertama-tama bukan berpihak, meskipun dia diasuh, dimunculkan oleh kaum oligarki menurut berdasarkan partai-partai Nasdem dan juga yang lain-lain yang masih menyetujui presidential threshold 20%, tapi dia akan melesat sendirian
ke masa depan sambil membawa rakyat yang lemah dan rakyat yang dilemahkan untuk disejahterakan dan mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sosok ideologis dari Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobr Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.